Wanse, aku dengar tuh di luaran ya, sebutan bagi rohaniawan Konghucu itu ada yang bilang sushi ya, sushi ya, siese. Nah, terus ada zanglao ya, changlao. Biasa lidah saya kan lebih ke orang Padang. Iya. Padang pasir. Jadi saat menjadi umat Konghucu, ingat tugas Anda bukan cuma sekedar baik untuk diri sendiri. Jadi atau mungkin sukses untuk diri sendiri, Bib. Tapi tolong sesama. Bantu sesamamu. Buat dia menjadi baru. Gitu. Dan berhenti pada puncak kebaikan. Mengingatkan saya ke apa yang disampaikan Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam Islam itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi umat manusia gitu, atau bahkan makhluk Tuhan semuanya, termasuk hewan, tumbuhan, rahmatan lil alamin. Betul. Semuanya ada di sini. Baiklah, para tucin yang terkasih, demikianlah kebaktian kita pada hari ini. Dan terimalah kembali salam dalam kebajikan. Wei Ta Tong Qian San Zai. Wanse, lagi ngapain? Ah ya, Beb. Biasa, Beb. Habis kebaktian, Beb. Kebaktian. Betul. Ibadah. Betul, ibadah. Nah, online, Wanse. Online, Beb. Kan masih pandemi ya. Masih pandemi, Iya. jadi masih online. Tapi, Masih online. Koneksi internet lancar. Lancar sekali, Beb. Lancar. Aku pakai IndiHome kan kita di sini. Oh iya. Jadi insya Allah aman lah. Lancar terus ya, Beb. Lancar. Wanse, itu disebutnya kebaktian ya? Kebaktian. Oh, disebutnya kebaktian. Iya. Itu setiap kapan? Secara rutin biasanya di setiap hari Minggu. Oh, setiap dan hari juga di Minggu. momen kalau umat Konghucu bilang Ceit dan Capgo. Ceit dan Capgo itu penanggalan tanggal 1 dan tanggal 15. Penanggalan Imlek. Penanggalan iman ini penanggalan Imlek. Tionghoa. Oh, penanggalan Imlek. Imlek. Penanggalan betul. Imlek. Oke. Saat gelap bulan dan saat juga terang bulan. Oh, kalau dalam penanggalan Masehi itu berarti kira-kira tanggal berapa? Oh, tidak bisa ditentukan. Oh, tapi sebulan 2 kali pasti ya? 2 kali. Oh, pasti 2 Sebulan kali. 2 kali. Ditambah setiap hari Minggu. Iya, jadi 6 kali. 6 kali. Oh, Betul. oke. Itu bagi umat wajib atau baik aja? Sebenarnya sih kalau secara prinsip kalau kita bicara tentang ajaran agama, dalam agama Konghucu dikatakan bahwa ibadah itu kan akarnya dari agama. Jadi saat umat Konghucu percaya dan yakin atau mengimani agama Konghucu, sudah pasti harus ibadah. Oh, oke. Dan ketika bicara tentang kebaktian atau ibadah yang diatur oleh para rohaniwan senior, Dewan Rohaniwan dalam ini Dewan Rohaniwan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Iya. ditetapkan waktu-waktu peribadatannya. Nah, kita sebagai aktivis, sebagai umat tentunya wajib untuk Mengikuti arahan-arahan ya. tersebut. Oke. Wanse, aku dengar tuh di luaran ya, sebutan bagi rohaniawan Konghucu itu ada yang bilang sushi ya, sushi ya, siese. Nah, terus ada zanglao ya, changlao. Biasa lidah saya kan lebih ke orang Padang. Iya. Padang pasir. Atau jiaoseng. Jiaoseng. Itu apa bedanya tuh? Bedanya secara fungsi pastinya berbeda, Bib. Iya. Dan ini juga boleh dikatakan hierarki dalam rohaniwan Konghucu. Oke, jadi paling bawah sih apa tuh? Paling bawah itu Jiaoseng. Jiaoseng. Jiaoseng itu bisa dikatakan dia adalah penebar agama, Pendakwah lah ya kalau dalam pendakwah betul, pendakwah. juga pelayan umat. Oh, pelayan umat.
umat butuh pelayanan spiritual, Oke. ibadah, Oke. persembahyangan. Chaoseng yang akan turun langsung ke umat. Terus di atas Setelah itu itu Wense. Wonse itu? Wense itu pemahaman sederhananya adalah guru agama, Bib. Oke. Wen ini kan kalau dalam bahasa kitab suci itu adalah literatur, kitab-kitab. Oke. Se-nya itu orang pembelajar lah. Iya. Jadi kalau orang di- yang mendalami kitab-kitab suci. Kalau di Guru Islam agama. mufasir tuh, penafsir kitab suci. Bisa. Bisa Terus? seperti itu. Di atasnya lagi Nah, itu siese. siese, Siese itu pendeta. pendeta. Istilah mudahnya pendeta lah ya. Bib, Pendeta. ya. Jadi, Kalau di atasnya lagi bisa dikatakan canglao. canglao. Canglao itu sebetulnya lebih ke tetua ya, Tetua, sesepuh, sesepuh. orang yang dituakan. Dan punya ilmu juga atau enggak sekedar tua aja? Bisa ya, bisa juga tidak. Oke. Tapi- Pokoknya berwibawa lah ya. Betul, panutan umat. Itu kalau tokoh utamanya di Indonesia misalnya nih, siapa dari Konghucu? Tokoh utama. Iya. Hmm, Ada nggak sih kayak tokoh utama yang semua berkiblat ke sana gitu? Khusus Indonesia ya? Iya. Ada. Hanya saja sudah berpulang Eh, almarhum. iya. Siapa itu? Itu namanya Siese Cicai Ing. Siese Cicai Ing. Oke. Beliau adalah tokoh perintis dan juga penggerak, penjaga eksistensi agama Konghucu saat agama Konghucu itu seolah-olah disepikan. Oke. Beliaulah yang berjuang Berjuang. keliling Indonesia mempertahankan ajaran agama Konghucu ya, sehingga seperti saya yang di generasi berikutnya dan ya masih muda lah Bib ya, Iya, iya. ya masih bisa Iya. mempelajari. Itu tahun berapa berarti hidupnya? Hidupnya itu di tahun 2000-an itu masih Masih hidup. Oke. Berarti setelah Konghucu diresmikan sebagai salah Masih satu hidup. agama di Indonesia masih hidup. Masih ada. Dan beliau yang jadi rujukan. Betul. Kalau di dunia ada nggak sosok utamanya dari agama Konghucu ini? Kalau saat ini bicara tentang inilah uniknya agama Konghucu ya Bib. Iya. Agama Konghucu ini khusus di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia itu Konghucu itu betul-betul mengadopsi, beradaptasi dengan kultur dan juga kebiasaan dan cara beragamanya di Indonesia. Oke. Karena kalau kita bicara Konghucu secara literati, tentunya kita tidak menemukan Konghucu yang seperti halnya di Indonesia. Maksudnya gimana tuh? Lebih ke way of life, Oh, jalan hidup. jalan hidup. Bicara tentang spiritualitas dan tidak terkumpul dalam sebuah kulit, Iya. sebuah penampilan gitu. Apa contohnya yang ini, konsep yang khas dari Konghucu Indonesia gitu? Khas dari Konghucu Iya, Indonesia. ajarannya atau tradisinya. Konghucu Indonesia itu sudah amat sangat menyerap kearifan-kearifan lokal dan juga tata cara beribadahnya itu juga banyak menyesuaikan dengan kultur di Indonesia. Contohnya? Contohnya ya seperti kebaktian ini. Tentunya kebaktian ini amat sangat ciri khas Indonesia. Konghucu ya? Indonesia. Di luar malah nggak ada gini-gini. Justru yang luar itu merujuk ke kita sekarang, Bib. Bahkan ada salah satu tokoh katakanlah Konghucu, beliau sebenarnya lebih ke mendalami aspek filosofis, ya, akademisi. Ada salah satu tokoh dari Amerika mengatakan bahwa kalau kamu belajar Konghucu yang betul-betul seperti agama, kental muatan spiritualitasnya, datanglah ke Indonesia. Lucu kan? Bukan disuruh ke Tiongkok, Iya. tapi ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat nama tokoh agamanya, terus bahasa-bahasanya dari tadi kan kental bahasa Tionghoa. Tionghoa. Karena memang ini awalnya dari Tionghoa atau gimana tuh konsep? Pastinya, Bib. Oh, Agama Konghucu
adalah agama yang memang diturunkan atau lahir di peradaban Tionghoa. Tionghoa. Pastinya kan kitab-kitab sucinya itu hurufnya juga huruf Tionghoa. Iya. Istilah-istilah keimanan juga berbau Tionghoa. Itu menjadi sebuah apa ya? Memang dari dasar kitabnya seperti itu ya. Oke. Tapi masih ada ikatan nggak dengan Tionghoa Konghucu di Indonesia? Misalnya harus, kalau di Islam kan harus haji ke Arab Saudi. Kalau kaitan dengan Konghucu gimana? Konghucu itu quote and quote ya Bib. Kalau Iya. boleh saya ambil dari istilah teman-teman Muslim, tanah sucinya itu juga Konghucu ada. Di mana? Itu di Cifu. Cifu itu Cifu di itu daerah di mana? provinsi Santung di Tiongkok. Dan orang Konghucu pada ke sana. Bahkan sebelum pandemi itu rutin kita. Oh, ke rutin. sana. Itu ngapain ke sana? Sana ya mengunjungi tempat-tempat suci. Suci di sana. Kelahiran Nabi Konghucu. Nabinya? Makamnya. Siapa? Wonse. Tokoh dari sekian banyak nabi, tokoh atau nabi utamanya Konghucu. Namanya Konghucu. Oh. Nah ini kan sebetulnya adalah kesalahkaprahan yang sudah bukan bertahun-tahun ya, tapi lama sekali. Iya. Maka di abad ke-17 saat Sarjana Barat datang ke Tiongkok untuk misi misionaris ya. Iya. Mereka mempelajari adalah ada satu ajaran lokal, ajaran leluhur orang Tionghoa yang bernama, sebenarnya istilah asli itu Ru Chiao, agama Ru. Agama Ru aslinya Konghucu ini. agama Ru Chiao. Nah, sejak karena sarjana Barat ini melihat bahwa figur sentral, sosok yang menyempurnakan ajaran ini adalah Konghucu, Konghucu atau Konghucu. Nah ini kan dilatinkan, namanya menjadi Konfusius. Konfusianisme itu. Jadi ya. Konfusianisme. Ya sehingga sekarang dikenal dengan agama Konghucu. Oh, iya. Dan kalau bedanya sama Konfusianisme, sama Taoisme itu apa berarti, Wonse? Kita berangkat dari akar yang sama, Apa leluhur yang sama, dari peradaban yang sama. Jadi sebetulnya ketika berbicara prinsip dasarnya sama, Bu. Kita bicara tentang prinsip-prinsip dasar seperti apa ya, teori yin yang. Oke, yin yang tuh kayak seimbangan gitu. Betul. Hanya saja kan yang membedakan adalah orientasi, implementasi. Saat Taoisme lebih mengedepankan prinsip-prinsip naturalisme, jalan alamiah. Iya. Ya. Kalau Konghucu Konghucu itu lebih ke masuk ke sistem masyarakat. dalam bentuk gimana tuh? Begini, Bib. Dalam konteksnya beginilah. Dalam melihat problematika manusia, segala permasalahan yang ada di dunia, Konghucu itu akan terjun langsung. Oh. Akan terlibat di dalam sebuah sistem, baik itu pemerintahan kah, pendidikan kah, pendidikan moral terutama ya, dalam ini agama, mendidik dan lain sebagainya. Inilah Konghucu khasnya. Kalau teman-teman Taoisme kan lebih ke nahan diri. Oh, ke dalam ya. Kalau ini keluar. Lebih ke mengikuti. Kalau ini lebih ke way of life gitu ya, jalan hidup. Ya. Dan untuk perubahan. Ya. Nah, kita pengen tahu tuh prinsip dasar ajaran Konghucu itu apa berarti? Intinya ya. Intinya. Sebenarnya bicaranya sebenarnya ada dua hal tapi satu kesatuan, Bib. Apa itu? Lagi-lagi aku kalau boleh pinjam bahasa Habib ya. Iya. Koreksi kalau aku keliru, Bib. Uh-uh. Aku juga kan belajar Iya. referensi dari bermacam-macam agama. Agama. Hablum minallah, hablum minannas. Oh, hubungan dengan Tuhan dan hubungan sesama Dan manusia. itu satu kesatuan. Jadi kalau dalam agama Konghucu itu, nah ini khusus, ini lagi-lagi khusus. Khusus ini ciri khas Konghucu Nusantara. Iya. Simbol agama Konghucu di Indonesia ini kan ini yang seperti yang saya pakai ini, ada gambar lonceng, Oke. ada huruf Apa itu? ya, di atas bawah. Ini bacanya Chongsu. 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 Apa tuh? Chongnya ada Chong itu adalah setia. Setia. Chong Yi Tian, setia kepada Tuhan. Oke. Satya kepada Tuhan. Su Yi Dan.
mengasihi, bertepas salira kepada sesama. Oh. Jadi saat umat Konghucu dia bertuhan, mengakui bahwa dia adalah seorang umat yang mengakui adanya Tuhan, beriman kepadanya, maka dalam kehidupan dia harus juga mengasihi sesamanya. Tanpa melihat identitas yang terlihat oleh mata, etnis, agama. Ini prinsipnya seperti itu. Nah, kalau berarti kalau orang kayak Indonesia tuh, dia kalau mau menjadi seorang Konghucu, itu ada semacam syahadatnya atau baptisnya, ada nggak gitu-gitunya atau nggak ada gitu? Ada, Bib. Apa tuh? Jadi ada persembahyangannya, jadi ada sembahyangnya, dan membaca, dia berdoa sambil membaca, disebutnya tuh ikra, pengakuan iman. Itu syahadatnya. Oh, orang Konghucu. Konghucu disebutnya pengakuan iman, kalimat-kalimat pengakuan iman. Oh. Itu terdiri dari ajaran-ajaran pokok agama Konghucu. Pertama, apa aja? Pertama terkait dengan keimanan dia terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Okay. Dan dia mesti hidup sesuai dengan perintah atau kehendak. Jadi kalau bahasa Tionghoanya nih ya, Bib ya. Iya. Boleh saya sebutkan, Bib? Boleh dong. Saya sekalian pengen tahu gitu. Jadi kalimat pertama disebutkan begini, Tianming Zhe Wei Xing, Shuai Xing Zhe Wei Tao, Xiu Tao Zhe Wei Jia. Artinya itu kurang lebih seperti ini. Firman Tuhan atau kehendak Tuhan, kehendak ilahi. Itu adalah sing, watak sejati. Maksudnya tuh perintah Tuhan mewujud di dalam watak Diri sejati manusia. kita. Jadi dari ayat ini dengan tegas menyatakan bahwa dalam ajaran agama Konghucu manusia dilahirkan baik, suci, gitu ya. Nah, kemudian saat dia hidup selaras dengan itu, dengan kehendak Tuhan atau firman Tuhan, dikatakan dia sedang menempuh menempuh jalan suci. Oke. Dan bimbingan untuk menempuh itulah dinamai agama. Itu pengakuan itu kalimat yang pertama. Kedua, ta xie zhi tao, cai ming ming de, cai qin yin, cai zhe yi zhi san. Dikatakan bahwa adapun jalan suci yang dibawakan ajaran besar atau ajaran agama ini ialah yang pertama menggembilangkan kebajikan yang bercahaya. Maksudnya itu adalah mencerahkan kembali, mewujudkan kembali kebajikan-kebajikan dalam diri kita yang merupakan firman Tuhan. Oke. Karunia Tuhan. Itu harus diwujudkan kembali, karena seiring berjalannya waktu manusia semakin berumur, semakin dewasa, tentunya banyak nafsu-nafsu yang menjadi menyelinap ke kita ya. Jadi kekotoran batin lah, Bib Iya, ya. Maka harus diterangkan kembali kebajikan. Oke. Jadi manusia yang berkebajikan, manusia yang baik. Setelah itu mengasihi sesama, kasihilah sesamamu. Jadi saat menjadi umat Konghucu, ingat tugas Anda bukan cuma sekedar baik untuk diri sendiri. Jadi atau mungkin sukses untuk diri sendiri, Bib. Tapi tolong sesama. Bantu sesamamu. Buat dia menjadi baru. Gitu. Dan berhenti pada puncak kebaikan. Ini mengingatkan saya ke apa yang disampaikan Nabi Muhammad, khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam Islam itu sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi umat manusia gitu, atau bahkan makhluk Tuhan semuanya, termasuk hewan, tumbuhan, rahmatan lil alamin. Betul. Nah, selanjutnya apa tuh tadi? Terakhir itu ditutup dengan salam keimanan. Atau kan kalau ini kan unik, khusus di Indonesia kan disebut salam kebajikan. Itu kan mungkin karena pelafalan yang cukup sulit ya. Iya. Bahasa aslinya kan wei ta tong qian, hanya kebajikan yang berkenan kepada Yang Maha Kuasa. Yang berkenan kepada Tuhan. Xian you itu. Mari kita bersama-sama miliki yang satu itu. Nah, kitab sucinya itu apa? Kitab suci agama Konghucu itu disebut Qingsu. Jadi terdiri dari dua kitab
dua himpunan kitab. Pertama kitab yang disebut kitab yang pokok karena ini kitab yang membahas tentang kehidupan kemanusiaan. Lebih banyak ke sifatnya horizontal. Dan ini yang dipelajari oleh ahli-ahli filsafat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita bicara salah satu kitab yang paling populer itu di Analektika Konfusius. Atau dalam bahasa terjemahan dari Mataken disebut Sabda Suci. Jadi banyak ajaran-ajaran dari Nabi Konghucu dan para murid di situ. Jadi yang pertama itu ada himpunan 4 kitab. Jadi bicara tentang fokusnya dia dalam hubungan kemanusiaan. Disebut sesu. Se dengan 4. Su itu buku. Ya katakanlah kitab yang 4. Kitab yang pokok. Pertama kitab Tasyue, kitab tuntunan pembinaan diri. Itu disebut juga di dalam bahasa Indonesia itu kitab ajaran besar. Kemudian kitab Chongyong, kitab tengah sempurna. Ini kitab ya boleh dikatakan kitab dasar keimanan umat Konghucu di sini. Kemudian ada kitab Lunyi, Sabda Suci atau populer di Barat disebut di Analek. Dan ini yang menjadi rujukan sarjana Barat mempelajari Konfusianisme. Dan itu lebih ke filsafatnya betul, begitu. Betul sekali. Tata negara, ya politik gitu seperti itu. Yang terakhir itu kitab Mengce, kitab ajaran Mengce. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh Konghucu di zaman setelah Konghucu. Dia yang mendegakkan ajaran Konghucu pasca wafatnya Nabi Konghucu. Ajaran Konghucu sempat turun ya, dan ditegakkan kembali oleh Mengce. Dan Nabi Konghucu ini ya manusia biasa, artinya seperti kita. Seperti kita. Hidup di zaman di zaman dinasti Zhou. Si Zhou lahirnya itu tahun 551 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua kitab klasik, ini kitab yang mendasari, kitab kanonnya ini. Justru ini kitab-kitab yang membahas tentang bagaimana ketuhanan, peribadahan. Ini kitab ini yang 5, itu kitab Uci. Ada kitab Sanjak, ada kitab perubahan atau I Ching. Ada juga kitab dokumentasi sejarah, kitab Sucing, ada kitab kesusilaan, ada Li Ching, ada kitab sejarah zaman Sun Tzu, di mana kitab sejarah yang ditulis langsung oleh Nabi Konghucu menceritakan bagaimana sejarah kerajaan atau masa kehidupan di mana saat Nabi Konghucu hidup. Nah seperti itu. Jadi ada tadi kitab yang 4, ada kitab yang 5. Di samping itu juga ada satu kitab khusus membahas tentang bakti, disebut kitab Xiaoqing, kitab bakti. Ya. Bakti kepada Tuhan. Bakti itu dari orang tua. Semua. Masyarakat, bangsa, negara, dan terakhir menegakkan diri. Maksud menegakkan diri itu adalah kepada Tuhan, Sang Pencipta. Nah juga Wonse, yang bikin juga bingung kita tuh, Imlek itu hari raya agama Konghucu atau hari raya budaya Tionghoa? Ini pertanyaan yang cukup menggelitik. Iya, orang-orang bingung tuh. Dan sensitif juga, Bib. Sensitif. Tapi kalau boleh aku kasih kita bicara dalam lingkup kebangsaan kita sebagai warga negara. Ada nggak salah satu hari raya berdasar etnis di dalam negara kita? Ada nggak hari raya atau hari raya nasional berdasar etnis tertentu? Ada nggak? Atau misalkan etnis Arab. Mohon maaf ya Bib ya, Arab misalnya. Ada nggak hari raya khusus di negara ini? Nggak ada sih. Nah ada kan? Nggak ada. Batak, Sunda, Jawa, atau Bali, atau Papua, suku Asmat, apakah ada? Tidak ada. Yang ada adalah di Indonesia hari raya agama. Hanya saja kami kan tidak mau berpikir juga sesempit itu ya. Karena tapi kalau kita bicara tentang Indonesia final, analogi atau cara berpikirnya sederhana kan seperti itu. Tidak ada hari raya etnis. Mana ada di Indonesia hari raya etnis? Iya. Kalau hari raya apalagi etnisnya etnis luar lah. Iya betul, sensitif loh Bim. Iya.
sepenting apa sih orang Tionghoa diberikan hari Iya. khusus? Bayangkan kalau misalkan konsepsi atau cara berpikir kita ke situ, Bib, berapa banyak etnis-etnis yang akan meminta hari raya khusus. Iya. Dan ada berapa banyak ratus etnis di Indonesia. Kayaknya nggak cukup Yang terjadi adalah bisa hari liburnya tiap hari. tiap hari. Ya maka itu ya cara berpikir yang mendasar ya. Argumennya lah ya. Mendasar itu. Tapi kami juga tidak bisa memungkiri ya bahwa ada pandangan-pandangan seperti itu. Karena memang secara sejarah, apalagi di negeri leluhurnya atau diturunkannya, lahirnya agama Konghucu itu kan di Tiongkok sana. Ketika kita berbicara tentang peradaban Tionghoa dan juga dengan agama Konghucu kan kalau saya ibaratkan seperti keping uang logam yang mempunyai dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Contoh sederhananya adalah saat kita berbicara peradaban Tionghoa atau budaya Tionghoa yang dibangun oleh para tokoh-tokoh atau raja-raja pada awal, baik itu zaman mitos atau zaman mitologi di Tiongkok ataupun zaman dinasti pertama di Tiongkok. Selain mereka juga sebagai tokoh quote-unquote budaya, mereka juga merupakan nabi-nabi di dalam agama Konghucu. Itulah ya. Jadi kalau Imlek itu secara agama hari apa? Imlek itu Ada kejadian apa sehingga itu menjadi hari raya Konghucu? jadi begini, Bib. Hampir semua penanggalan ya, Bib ya. Atau mungkin ini berlaku juga bagi teman-teman Muslim, bahwa penanggalan, kita sepakat dong, penanggalan Hijriah bukan semata-mata penanggalan terkait dengan tata negara saja kan. Tapi ada momentum sakral yang bersifatnya agamis, ya, religius, yang itu juga menjadi sebuah landasan atau patokan di mana umat itu melaksanakan kewajibannya sebagai seorang umat manusia, sebagai insan Tuhan. Ibadah waktu-waktu ibadah ditentukan oleh penanggalan. Ya dalam Islam juga tahun barunya juga ada tahun baru kan? Muharram berdasarkan hijrahnya Nabi Muhammad. Artinya berdasarkan sejarah penting dalam Islam. Sama dalam Konghucu juga demikian. Mungkin saat bagi yang lain memandang bahwa ini cuma sekedar euforia menyambut musim semi. Ya kalau dilihat dari musim seminya saja mungkin ya demikian. Tapi ketika berbicara dalam aspek religius, bahwa yang ditentukan itu bukan masalah musim seminya. Tapi waktu di mana saat pertama kali manusia ya secara filosofis adalah memulai lembaran barunya. Bahkan kalau mungkin kalau saya jelaskan di dalam sebuah kajian yang terlalu detail kan pusing juga ya. Karena teman-teman kan tidak ada basic ajaran Konghucunya gitu dari awal ya, Bib. Tapi intinya adalah saat dimana secara filosofis menurut kitab suci Konghucu adalah saat dimana yang paling tepat untuk memulai kehidupan baru, lembaran baru, memupuk semangat baru. Bahkan dalam ayat sucinya dikatakan bila suatu hari dapat membarui diri, perbarui terus setiap hari dan jaga agar baru selamanya. Dan bahkan kalau konon di zaman dahulu seorang raja itu pada saat momentum tahun baru, Beb, itu bukan sekedar euforia di kerajaan, bukan. Tapi saat pertama melakukan peribadahan, persujudan, syukur kepada Yang Maha Kuasa, itu yang pertama. Yang kedua adalah saat dimana seorang raja itu memberikan contoh keteladanan kepada rakyat. Raja itu bukan coba lagi-lagi saya katakan raja bukan sekedar pemimpin politik, tapi pemimpin agama. Raja mencontohkan kepada masyarakatnya untuk apa? Untuk memulai kerja baru. Jadi masa tahun baru itu raja itu mengambil garu atau luku, alat bajak sawah. Dia garap sawah. Ini pertama kali itu raja itu mencontohkan. Jadi momentum Imlek itu bukan cuma sekedar euforia, tapi ada aspek di mana pada saat itu, saat di mana manusia bersujud kepada Yang Maha Kuasa,
sambil tentunya berkomitmen bahwa ke depan akan menjadi insan yang baru, berjaya lebih baik dan menjadi manusia yang lebih baik. Oke. Iya, berarti itu soal sakralitas waktu ya. Sebagaimana kalau dalam Islam misalnya ada Ramadan, di mana satu bulan yang dianggap suci dan berbeda dengan bulan yang lainnya. Ada sepertiga malam, di mana para malaikat turun sehingga doa itu mudah dikabulkan. Ya. Ngerti. Tapi ini, saya tuh yang penasaran dong. Ya. Onse, gambar naga tuh. Ya. Kenapa sih identik sama naga Konghucu tuh? Konghucu itu sebetulnya kalau kita bicara ini kan cuma simbol ya, Beb. Iya, maksudnya gitu. Jadi gini, substansinya apa? Substansinya itu kalau naga ini kan melambangkan keagungan, kekuatan, kewibawaan. Bahkan kan kalau dalam orang Tionghoa itu dikatakan keturunan para naga. Orang Tionghoa itu keturunan para naga, mengacu kepada salah satu tokoh, saya katakan bahwa dalam Konghucu disebutnya nabi. Nabi dalam Konghucu bernama Huangti, atau dalam budaya Tionghoa Huangti ini adalah sebagai bapak peradaban Tionghoa. Bagaimana salah satu simbol ini kan cerita juga yang termaktub dalam kitab suci ya, Bib, bahwa kelahiran seorang tokoh besar, bahkan seorang nabi itu juga kan diiringi dengan kisah-kisah atau kejadian-kejadian yang menakjubkan. Salah satunya adalah bagaimana hadirnya naga. Nah, jadi ini lebih kepada pemahaman bahwa naga ini identik dengan hal yang sifatnya ya kewibawaan, kebesaran, kaisar. Bahkan kan kalau dalam kitab suci agama Konghucu bukan sekedar naga, Bib. Apa lagi? Ada lagi. Apa? Kalau bahasa Inggris kan phoenix. Burung hong, burung fong. Melambangkan juga ini kan companion ya, pasangan. Naga ini melambangkan sifat maskulin. Raja. Burung itu feminin. Pasangannya, burung hong. Iya, kayak yin dan yang. Iya, betul. Ada lagi juga ada kura-kura. Kura-kura. Habib mungkin kalau melihat ornamen-ornamen dalam etnis Tionghoa kan juga ada kura-kura kan. Iya. Kura-kura itu lambang dari panjang umur. Kemudian satu lagi juga ada cilin. Itu justru kalau dalam agama Konghucu cilin itu lebih populer karena direwayatkan dalam sejarah suci agama Konghucu, cilin ini adalah binatang yang memberitakan kelahiran Konghucu. Di dalam mimpinya ibunya Konghucu. Ibu Konghucu mendapatkan penglihatan, bermimpi bertemu dengan cilin, memberikan kabar bahwa ibunya Konghucu akan mengandung Konghucu yang kelak akan menjadi seorang yang besar, seorang suci, yang menjadi raja tanpa mahkota kan gitu. Iya. Terus kalau setiap orang tuh kan pasti bangga dengan agamanya masing-masing ya. Kayak kita nih di rumah ini, di tengah perbedaan agama kita, tapi kita satu rumah nih. Nah, kalau Wonsi, bagi Wonsi ini Konghucu asik karena apa? Saya menjadi manusia yang seutuhnya, Beb. Manusia yang menginjak bumi, Beb. Dengan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan itu ya. Jadi ketika saya menjadi seorang umat Konghucu, justru saya diajarkan bagaimana saya menjadi manusia yang terhadap sesama itu harus saling mengasihi, saling menghormati, respect.
harus bersikap berdasar kesusilaan, beretika, menjunjung keadilan, bersikap bijaksana. Nah, itulah inti-inti ajaran Konghucu. Sehingga kita menjadi manusia yang dapat dipercaya sama orang-orang. Ini kita bisa bergaul dengan siapapun. Iya, ini kayaknya emang salah satu inti dari semua agama. Di mana orang itu dibikin hidupnya bermakna dan ada tujuannya. Bukan hanya dari mana dia berasal, tapi tujuan dan makna hidup itu ditemukan. Karena bagi orang-orang yang nggak beragama, makna dan tujuan hidup itu seolah-olah hilang, sehingga mereka melakukan berbagai hal kayak traveling ke tempat-tempat aneh, melakukan aktivitas adrenalin yang aneh karena pusing gitu. Makna hidup dan tujuan hidupnya tuh nggak ketemu. Karena itu riset-riset itu menyebutkan orang beragama itu jauh lebih kebal dari depresi. Ya. Karena punya way of life, jalan hidup itu yang jelas ya. Setuju, Beb. Setuju ya. Ya, betul, Beb. Oke, Wonse, aku ke dalam dulu ya. Oke, Beb. Ngomong-ngomong, Wonse. Kenapa? Tadi naga, kura-kura, terus rilin-rilin itu. Kilin. Ya. Ya, Cil. Itu kok ngingetin saya ke film Dragon Ball ya? Naga, kura-kura, rilin. Film Dragon Ball tuh ada hubungannya sama Konghucu nggak sih? Enggak ya? Mungkin ada, Beb. Mungkin ada ya. Tapi Karena saya kalau nggak tahu, Buddha, Beb. kalau Buddha kan ini ya apa Kerasakti gitu Kerasakti. kan? Jangan. Enggak ya tapi. Tidak, Beb. Tidak ya. Soalnya ada naga, kura-kura.